محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه بسم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Alhamdulillah menjumpai Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Ma'arij yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bahagia rasanya bisa kembali berjumpa dengan jamaah sekalian, meskipun dalam kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala masih meminta untuk kita memperbanyak kesabaran ya, karena perjumpaannya lewat media virtual seperti ini. Alhamdulillah, tentu itu semua Bapak Ibu tidak mengurangi semangat kita untuk tetap sama-sama menuntut ilmu, karena demikianlah yang dipesankan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang bagaimana mengukur nilai satu amalan atau satu perbuatan. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha pernah meriwayatkan hal ini, yang menyebutkan bahwa al-ajru ala qadril masyaqqah ya. Seperti apa nilai kadar ganjaran yang manusia dapatkan, maka itu berbanding lurus dengan seberapa usaha perjuangan yang dilakukan oleh manusia ya. Dalam hal ini ya, keinginan kita begitu besar ya, begitu kuat untuk kembali sama-sama bermajlis dalam satu pertemuan ya. Tapi ya, Allah Subhanahu wa taala belum menakdirkan hal itu. Tapi ketika semangat menuntut ilmu, semangat belajar itu kemudian tetap besar, tetap tinggi, maka semakin besar usaha kita, semakin besar perjuangan kita ya, menciptakan, mengkondisikan majelis tersebut. Maka disitulah kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-ajru ala qadril masyaqqah, bahwa bahagian yang didapatkan manusia, ganjaran pahalanya berbanding lurus dengan usaha perjuangan yang dilakukan sebelumnya. Dan alhamdulillah inilah yang kita sampaikan di awal pertemuan ini, untuk terus membesarkan hati kita ya, bahwa apapun kondisinya, menuntut ilmu menjadi satu hal yang tidak boleh tertunda ya. Apapun keadaannya, bagaimanapun caranya, maka niat kita untuk berjalan ya, man salaka ala tariqin yaltamisu fihi ilma, ini menjadi satu hal yang selalu menjadi bagian daripada program sekaligus kerinduan kita untuk bertemu di majelis ini. Alhamdulillah
Jamaah Masjid Al-Ma'arij yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang tersampaikan di tema sebelumnya bahwa kita ini sebagai umat Islam, sebagai seorang muslim, tentu berkeinginan untuk mendapatkan kebahagiaan di dua tempat sekaligus, ya. Bahwa ketika kita sukses, maka kita ingin sukses di dunia dan juga sukses di akhirat. Ketika kita ingin bahagia, maka bahagia itu kita rasakan, kita nikmati di dunia, dan yang paling utama adalah kebahagiaan kita di hari akhirat, ya. Ketika kita menginginkan prestasi, maka prestasi yang tentu kita inginkan adalah kita mendapatkannya di dunia dan juga mendapatkannya di hari akhirat, ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berangkat dari sini tentu kalau kita ingin membandingkan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, ya, rasa-rasanya semua manusia akan mengaku, ya, bahwa urusan dunia ini, ya, lebih mudah daripada urusan akhirat. Dalam arti mereka akan mengatakan, selama saya bekerja, maka selama itu juga saya akan bisa bertahan hidup di dunia. Selama saya usaha, maka selama itu pula ada jaminan saya bisa tetap hidup di dunia ini, ya. Karena, ya, ada banyak hukum yang berlaku dalam kehidupan dunia, ya. Ada hukum sebab akibat, ya. Ada hukum bahwa ketika ia melakukan satu usaha, maka akan ada akibat dari usaha itu. Ketika ia bekerja, maka pekerjaannya akan menghasilkan, ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi bagaimana dengan akhirat, ya, sebagai satu kehidupan yang nyatanya tidak lepas dari kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ketika kita mempersiapkan dunia, nyatanya kita juga diantar untuk mempersiapkan akhirat. Ketika kita menjalani kehidupan dunia, aksiomanya ternyata ia juga menjadi sesuatu yang pasti dan akan terjadi, dan semua akan menjalani itu. Nah, bagaimana dengan kehidupan akhirat? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nyatanya, dan ini menjadi realitas di tengah masyarakat, ya, jangankan orang itu bersungguh-sungguh untuk kehidupan akhiratnya, ada sebagian orang bahkan belum sepenuhnya mempercayai itu, belum sepenuhnya meyakini itu. Ataupun kalau ia memahaminya, maka itu pemahaman, pengetahuan yang tidak menggerakkan kehidupannya, ya. Jadi jangankan orang bersungguh-sungguh bekerja keras untuk mendapatkan kehidupan akhirat, ternyata ada orang yang bahkan tidak mempercayai atau lalai atau lupa dengan kehidupan akhirat ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka
Mari dalam kesempatan yang berbahagia ini kita membaca satu ayat dalam Al-Quran yang itu disebutkan dalam surah Al-Isra, surah yang ke-17 pada ayat yang ke-19. Jamaah yang dimuliakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man aradal akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Wa man aradal akhirata, dan barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat. Keinginan ini tentu bukan sekadar keinginan begitu saja, bukan hanya kemauan, tapi keinginan untuk mendapatkan akhirat yang baik, keinginan untuk mendapatkan kebahagiaan di hari akhirat, keinginan untuk menjadi orang yang berprestasi dengan kehidupan akhirat. Wa man aradal akhirata wa sa'a laha, dan ia berusaha bersungguh-sungguh, wa huwa mu'min, sedang ia adalah orang yang beriman, fa ulaika kana sa'yuhum mashkura, maka yang demikian itu mereka itulah sebagai orang-orang yang usahanya akan mendapatkan ganjaran sebagai usaha yang disyukuri. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, singkatnya dengan ayat ini Allah Subhanahu wa taala tentu dengan penjelasan para ulama kita itu memberikan setidaknya informasi pokok bahwa ada 3 komponen dasar, ada 3 kriteria yang harus terpenuhi untuk mendapatkan kebahagiaan, keselamatan, dan menjadi orang-orang yang berprestasi di hari akhirat. Apa itu? Yang pertama adalah waman aradal akhirata hunakal iradah, bahwa manusia dituntut yang pertama memiliki keinginan. Apa yang disebut dengan keinginan? Penjelasannya adalah bahwa keinginan ini terwujud dalam satu orientasi yang benar. Keinginan itu berarti ia memiliki cara pandang, ia memiliki framing, mindset yang benar tentang akhirat tersebut. Tadi kita katakan ada orang yang tidak paham dengan akhirat, ada orang yang bahkan tidak percaya dengan akhirat, ada orang yang bahkan tidak mau peduli dengan akhirat. Maka syarat yang pertama, mindset yang benar, cara pandang yang benar, tentu yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Bahwa ia sejak awal punya visi misi tentang kehidupannya, tentang dunianya dan tentang akhiratnya, tentang di mana dia hidup sekarang dan tentang bagaimana kehidupan setelah kematiannya. Yang kedua, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa sa'a laha sa'yaha, bahwa ilmu yang benar, ilmu yang bermanfaat,
cara pandang yang benar adalah cara pandang yang menghasilkan amalan yang produktif. Bahwa ilmu, ketika kita berbicara tentang paradigma ilmu, maka orang-orang beriman menjadikannya sebagai satu kesatuan. Ada ilmu, ada amal. Ada visi, ada aksi. Ada keinginan dan ada perbuatan untuk mewujudkan keinginan itu. Bahwa ada begitu banyak orang yang paham dengan akhirat, maka nilai selanjutnya adalah bagaimana amalannya. Karena ini bukan sekadar bahan diskusi. Ini bukan hanya cocok dijadikan sebagai bahan seminar, tapi ia mewujud dalam satu kehidupan yang nyata. Bahwa sejak awal manusia itu terlihat sebagai orang-orang yang memang rindu dengan akhirat. Sejak awal manusia itu terlihat bahwa sekian banyak pekerjaannya, sekian banyak kesibukannya, tidak melalaikannya dari akhirat. Maka kita lihat, begitu ada panggilan azan, ia bergegas ke masjid. Ada waktu yang kosong, ia gunakan untuk sesuatu yang bermanfaat. Ada kemampuan, rezeki yang diberikan, ia berbagi kepada sesama. Ini di antara beberapa contoh indikasi orang-orang yang sudah mengimplementasikan cara pandangnya, mindsetnya dengan amalan yang nyata. Bahwa ia paham dunia tempat ia beramal, untuk selanjutnya akhirat tempat dia menikmati amalan itu. Maka ketika cara pandang ini menyatu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lihat kaum muslimin, orang-orang Islam ini menjadi orang-orang yang produktif. Orang-orang yang begitu menghargai waktunya. Orang-orang yang begitu paham tentang makna dari perputaran waktu yang begitu cepat. Sayangnya, ya, dan tentu saja ini bukan menjadi alasan kalau kemudian kebanyakan dari kita, ya, ketika berbicara tentang disiplin misalnya, itu kiblatnya masih, ya, sebutlah barat, ya, sebutlah, ya, sesuatu yang di luar Islam. Padahal sesungguhnya ini yang menjadi modal dasar untuk berprestasi dunia dan akhirat itu. Ya. Wasa'a laha sa'yaha. Ada pengulangan, ya. Ada makna takkid di situ, ya. Ada sesuatu yang kemudian dikuatkan bahwa sa'a laha sa'yaha, bahwa ia benar-benar beramal untuk mewujudkan keinginan itu. Ia benar-benar bersungguh-sungguh ketika ia ingin mendapatkan akhiratnya. Ia benar-benar berkeinginan keras untuk mendapatkan kesuksesan akhirat. Ya. Tentu kita semua sudah sangat paham, ya, kalau manusia mengejar akhiratnya, maka dunia akan ikut. Kita ingin mengejar akhirat, menunaikan zakat, ya. Zakat 2,5% misalnya, itu berarti kalau kita berzakat sebanyak 25.000, akhirat nih, kalau kita menyebutnya begitu, kita keluarkan zakat 2,5%,
itu berarti uang kita keluarkan sebanyak 25.000. Di mana dunianya untuk mengeluarkan 2,5% 25.000 itu berarti kita harus punya berapa ya? 1 juta Pak ya? Iya. Itu berarti dunia yang kita punya lebih besar bahkan. Ya, kita punya uang 1 juta, yang kita keluarkan untuk akhirat hanya 25.000. Sebagai contoh bahwa ketika kita mengejar akhirat, dengan sendirinya dunia akan ikut. Ketika kita bersungguh-sungguh dengan akhirat, dengan sendirinya dunia akan kita dapatkan. Inilah makna daripada wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha. Dan yang ketiga, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa huwa mu'min. Ini menjadi instrumen yang paling pokok, menjadi sesuatu yang paling mendasar untuk mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan, bisa melihat secara redaksi, secara bahasa, bahwa 2 kata sebelumnya, waman aroda wasa'a, 2 ini disebutkan dengan menggunakan kata kerja. Yang ketiga bagaimana? Wa huwa mu'min. Mu'min bukan lagi sebagai kata kerja, tetapi sebagai isim, sebagai nouns, ya, kata benda, sebagai sesuatu yang melekat pada diri manusia, bahwa hari-harinya kemudian tidak bisa lepas daripada keimanannya. Ketika ia menyusun satu rencana, satu program, maka program itu tidak bisa lepas daripada keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ia berbuat, ketika ia berpikir, ketika ia merencanakan, ketika ia beramal, ketika ia mewujudkan visi misinya, ketika ia melakukan aktivitas, rutinitas, pekerjaan apa saja, wa huwa mu'min. Ini yang jadi syarat, bahwa apapun itu dia tetap harus sebagai seorang mukmin. Pekerjaan apapun dia tetap harus sebagai standing positionnya sebagai seorang mukmin. Maka dia menjadi guru sebagai guru yang beriman. Dia menjadi pedagang sebagai pedagang yang beriman. Dia menjadi karyawan sebagai karyawan yang beriman. Dia menjadi pejabat sebagai pejabat yang beriman. Dia menjadi apa saja sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang didapatkan jamaah yang dimuliakan? Faulaika kana sa'yuhum mashkura. 3 ini kita punyai, kita bisa wujudkan, kita bisa jaga, kita istiqomah, kana sa'yuhum mashkura. Allah yang akan mensyukuri itu. Ya. Sederhananya, kita bertetangga, kita bersahabat, punya teman, punya anak, punya keluarga. Ketika apa yang kita lakukan disyukuri oleh anak kita, disenangi oleh saudara kita, orang yang berterima kasih dengan kita, ada kebahagiaan dalam diri ini. Ada ketenangan yang kita dapatkan. Maka yang terbayang kemudian bagaimana kalau yang mensyukuri amalan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang berterima kasih atas apa yang kita lakukan adalah Allah Subhanahu wa taala, maka yang kita dapatkan jauh daripada apa yang kita bayangkan. Maka yang kita dapatkan adalah surga sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah sebagai puncak ya daripada kebahagiaan, daripada prestasi kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mendapatkan qabul, penerimaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka amalan kita menjadi amalan yang diterima. Perbuatan kita menjadi perbuatan yang diterima. Ibadah kita menjadi ibadah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhu wa radu'an. Ya, para sahabat seperti itu. Mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah pun ridho kepadanya. Dan inilah doa wirid yang selalu kita baca setiap pagi dan petang. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit yang bisa kami sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Sekali lagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga ujian yang menimpa saudara-saudara kita, baik yang sedang diuji sakit, musibah atau apapun itu, semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat ujian tersebut dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang bersabar, orang-orang yang mendapatkan ganjaran yang lebih baik daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Dan semoga kita juga berdoa, semoga kita semua tetap mendapatkan hidayah, istiqomahan, untuk kemudian kita sama-sama saling mendoakan, saling menautkan hati kita, mengikhlaskan diri-diri kita untuk selalu memberi maaf kepada saudara-saudara kita semua. Dari kami demikian, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Oh, mungkin di lain kesempatan Pak ya bisa, kalau bisa, insya Allah ya. Ya, mohon maaf sebelumnya. Ya. Alhamdulillah ya, untuk kesempurnaan majelis kita, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah ya qadil hajat. Allahumma ghfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.